Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surinda Yola Febrian dari kelas A41 Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batu Raja. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan keterampilan dasar dalam mengajar bagi seorang guru atau pengajar. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran TIK dan informatika di SLTP dan SLTA. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali ke pelajaran TIK di kelas 12. Sebelum kita belajar, ketua kelas pimpin dulu doanya supaya kita bisa melanjutkan pelajaran untuk hari ini. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian. Alhamdulillah kalian masuk semua pada mata pelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang gambar bitmap, terus gambar vektor, minggu kemarin Ibu jelaskan itu pengertian gambar digital. Apakah masih ada yang ingat itu pengertian gambar digital? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ya, betul sekali jawabannya, tapi yang lebih tepatnya gambar digital adalah gambar yang dihasilkan dari olah komputer, dari olah kamera digital, dan masih banyak lagi media-media lain yang dapat mengolah citra atau image. Hari ini yaitu gambar bitmap dan gambar vektor, di mana gambar bitmap dan gambar vektor ini adalah bagian dari jenis gambar digital. Kalau ada waktu nanti Ibu akan menjelaskan pembahasan mengenal CorelDRAW Graphics Suite X3. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dulu gambar bitmap. Kemarin Ibu suruh kalian untuk mencatat atau membuat resume di rumah kan, nanti itu dikumpul ya. Dikumpulkan kedua kelas dulu, nanti kumpul di kantor saja. Nah, gambar bitmap ini, gambar jenis bitmap dapat disebut dengan tiruan gambar asli dalam bentuk digital. Gambar tersebut terbentuk atas kumpulan titik-titik sejumlah titik-titik yang sangat kecil pada suatu kolom atau lajur tertentu. Untuk menampilkan citra atau gambar jenis bitmap tergantung jumlah dan jumlah titik-titik penyusun gambar tersebut. Semakin banyak suatu titik dalam suatu luasan tadi, maka semakin tajam dan nyata pula gambar tersebut. Banyaknya titik dalam 1 inci dalam satu luasan tadi disebut dengan dot per inci atau DPI. Gambar jenis bitmap ini tadi kan sudah Ibu jelaskan, terdiri atas kumpulan dari titik-titik. Apabila gambar dibesarkan atau dizoomkan akan terlihat titik-titik penyusun gambarnya. Nah, ini contoh gambar yang Ibu jelaskan tadi. Ini gambar aslinya, dan ketika kita zoom dia akan jadi seperti ini. Nah, Ibu menggunakan paket ini, buku ini untuk pegangan Ibu. Beberapa format gambar bitmap yang umum digunakan yaitu seperti untuk sebagai ekstensi filenya itu seperti GIF, TIFF, BMP, terus expert dan JPEG. Ada juga kelebihan dari gambar bitmap ini yaitu mampu menangkap warna dengan nuansa alami dan sesuai serta cepat ditangkap untuk ditampilkan pada monitor komputer Anda. Oleh karena itu,
Gambar jenis bitmap sering digunakan untuk sebagai background layar monitor komputer. Meskipun ada kelebihan, gambar bitmap ini juga ada kekurangan, yaitu memperbesar atau mengecilkan ukuran gambar dapat mempengaruhi kualitas gambarnya. Mempunyai ukuran file yang relatif besar. Terus apabila dilakukan pemadatan atau kompresi file, kualitas gambar jenis bitmap dapat menurun. Gambar dengan jenis bitmap itu dapat diolah kembali dengan memberi efek, memotong, dan menambahkan objek pada gambar menggunakan perangkat lunak pengolah grafis jenis gambar bitmap. Perangkat lunak tersebut dapat berupa GIMP, terus Corel Photo Fine atau Adobe Photoshop. Nah, itu kalau pembahasan gambar bitmap. Kita lanjut ke gambar vektor. Nah, gambar vektor adalah gambar yang disusun oleh sekumpulan garis, kurva, atau bidang tertentu yang menggunakan serangkaian perintah yang didefinisikan dengan persamaan matematis. Pada gambar vektor, titik pada gambar itu tidak didefinisikan pada suatu kolom atau lajur tertentu. Oleh karena itu, apabila mengalami pembesaran atau kita zoomkan gambar tersebut, gambar vektor tidak akan menurun kualitasnya. Nah, ini contohnya juga. Ketika di zoom, dia tidak akan seperti tadi banyak titik-titiknya. Kalau di gambar bitmap tadi kan banyak titik-titik itu kayak pecah. Kalau ini enggak. Tuh. Terus gambar vektor dapat dikenali dengan melihat ekstensi filenya. Secara umum terdapat beberapa ekstensi file yang sering digunakan, diantaranya EPS, terus WMF, dan HPGL, dan banyak lagi. Seperti halnya gambar bitmap yang mempunyai kelebihan, gambar vektor juga mempunyai kelebihan tertentu. Antara lain sifatnya itu scalable, artinya kita dapat memperbesar dan memperkecil gambar tanpa mempengaruhi kualitasnya. Kita bisa ngezoom, kita bisa mengecilkan gambar tanpa mempengaruhi kualitasnya. Dibanding gambar bitmap tadi, ukuran file gambar vektor lebih relatif kecil. Nah, tadi kan kalau gambar bitmap tadi tuh ukuran filenya besar. Nah, kalau vektor relatif kecil. Oleh karena itu, gambar jenis vektor mudah diunduh untuk melalui di internet. Terus dapat diubah menjadi tampilan 3 dimensi dengan perangkat lunak tertentu. Sifat warnanya solid sehingga cocok untuk menggambar logo, kartun, dan gambar sederhana lainnya. Nah, meskipun memiliki kelebihan, gambar vektor ini juga memiliki kekurangan. Seperti halnya gambar bitmap, kekurangan gambar vektor paling menonjol yaitu kurang dapat menampilkan warna dengan gradasi warna yang bersifat alami. Nah, ini sangat terbalik dengan gambar bitmap yang Ibu jelaskan tadi. Gambar jenis vektor dapat diubah dan dimanipulasi menggunakan program aplikasi pengolah gambar vektor. Seperti halnya Macromedia Freehand, Inkscape, Adobe Illustrator, dan Corel Draw. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai gambar bitmap dan gambar vektor? Silakan ditanyakan. Jika tidak ada, maka Ibu akan bertanya kepada kalian. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, Ibu akan beri nilai plus supaya bisa membantu nilai di ulangan kalian nanti. Penambahan intinya itu adalah penambahan nilai kalian jika ada yang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, tolong jelaskanlah
Jelaskan pengertian dari gambar bitmap dan kelebihan gambar bitmap. Terus pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian dari gambar vektor dan juga kelebihan gambar vektor. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Nah, sudah dijawab oleh Syasha dan Adinda. Nah, Ibu kasih nilai plus 10 untuk Syasha dan plus 10 juga untuk Adinda. Nah, bagi yang tidak bisa menjawab yang Ibu kasih pertanyaan tadi, Ibu kasih punishment atau hukuman. Ibu akan kasih PR, makanya PR yang lebih dari teman-teman kalian. Makanya kalau lagi belajar itu serius dengar Ibu, jangan lagi ngoceh-ngoceh belakang, atau lagi ada yang tadi Ibu lihat tuh ada yang lagi makan-makan atau apa-apa itu yang di belakang. Ibu nggak suka yang kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, Ibu akan membagi kelas kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kalian buat makalah dan bahas di kelas, presentasi di kelas. Ibu akan bagi kalian satu kelompoknya itu berapa ya, 7 orang. Kelompok 1 itu teorinya itu mengenal Corel Draw Graphics with X3. Yang tadi yang nggak sempat Ibu jelaskan. Terus kelompok 2 itu bekerja dengan objek. Kelompok 3 berkreasi dengan Corel Draw. Nah, nanti minggu depan kelompok 1 langsung maju presentasi. Karena waktu pembelajaran kita itu singkat, jadi kalau bisa pas penerangan pembahasannya itu jangan terlalu lama-lama, dan sekitar 25 menit lah atau 30 menit lah untuk pembahasannya, untuk menjelaskan menerangkan materi. Terus langsung ke tanya jawab, ke sesi tanya jawab. Kelompok 2 dan kelompok 3 bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, seperti yang Ibu katakan di minggu lalu, Ibu kemarin kan di minggu lalu di pertemuan kemarin. Nah, Ibu kemarin memberikan kalian tugas diskusi. Apakah kelompok 1 sudah siap untuk maju, untuk berdiskusi? Dan kelompok lainnya, ayo gabung dengan kelompok kalian supaya tertib, harap supaya diskusinya lancar, harap diam. Oke, ayo kelompok 1, kalian langsung buka saja diskusinya. Nah, kelompok 1 sudah melakukan diskusi. Tadi ada sangat menarik lah diskusi kalian hari ini, kalian sangat aktif. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan ya dari kelompok 2 ke kelompok 1, terus dari kelompok 3 ke kelompok 1 tadi, dan juga ada yang menyanggah pertanyaan, ada yang memberikan pendapat. Oh, itu sangat menarik. Itu sangat Ibu sangat apresiasi kelas kalian ini yang sangat aktif dalam diskusi.
tadi ada pertanyaan tentang mengenal CorelDRAW. Tadi ya, bagaimana cara membuka CorelDRAW menggunakan tombol start. Nah, tadi itu baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi. Nah, dan kali ini Ibu akan menjelaskan langsung dengan laptop biar bisa kalian langsung melihat bagaimana caranya. Nah, tadi kan sudah ada tuh pertanyaan bagaimana cara membuka CorelDRAW menggunakan tombol start. Oke, Ibu akan mempraktekkan langsung dengan laptop Ibu. Pertama kita buka dulu tombol start. Kalian tahu tombol start? Ini tombol start namanya. Ini kecil. Itu tombol start. Arahkan kursor ke tombol start. Terus lakukan klik. Tadi sudah Ibu klik kan langsung, sudah Ibu klik, sudah itu sorot ke menu alphagram. Kalau punya Ibu di sini, menu alphagramnya di sini. Nah, ada di sini. Kita klik langsung. Dan di sini kan banyak tuh aplikasi-aplikasi. Nah, kita langsung cari saja nama aplikasi CorelDRAW Graphics Suite X3. Itu pasti akan nampil di sini dan kita klik kita klik langsung di aplikasinya yang telah tertera di sini. Nah, apakah jelas? Maafku. Oke. Terus tadi ada juga yang menanyakan apa saja sih wilayah kerja CorelDRAW ini? Nah, Ibu akan itu ada banyak sih sebenarnya, title bar, toolbar, terus menu bar, property bar, school bar, toolbook, ya pokoknya yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman kalian kelompok 1. Apakah masih ada yang belum jelas dengan pembahasan kita hari ini? Boleh ditanyakan lagi ke Ibu jika ada yang belum jelas. Sepertinya semuanya diam ya. Oke, kalau gitu kita tutup saja pembahasan kita, pelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.